welcome back to my YouTube channel. Thank you udah klik video ini dan happy watching. Hari ini aku akan bahas tentang kemahasiswaan lagi karena udah lama banget aku nggak bikin video, dan hari ini aku bakalan bikinin kalian video yang sangat spesial, yaitu tentang siklus kehidupan mahasiswa mulai dari dia semester 1 sampai dengan dia mau kuliah. Kita pasti bakalan mengalami yang namanya naik turun semangat, naik turun iman. Dan aku di sini mau ceritain pengalaman aku dan teman-temanku selama jadi mahasiswa. Kira-kira apa aja sih yang perlu kalian dari pengalaman aku ini, apa aja yang perlu kalian pelajari dan apa aja yang perlu kalian pertahankan. Oke guys, langsung aja kita ke videonya. Oke guys, sekarang kita mulai dari mahasiswa semester 1 dan 2. Nah, mahasiswa semester 1 dan 2 ini terkenal dengan mahasiswa yang penurut, aktif di kelas. Dia pasti akan memiliki mindset, aduh aku harus rajin belajar, aku harus aktif di kelas, aku harus jadi juara kelas. Dan biasanya mahasiswa semester 1 ini dikit-dikit takut salah, dikit-dikit tanya gitu, sehingga dia bakalan ngerecokin kakak tingkatnya untuk selalu ditanya-tanyain. Dan biasanya mahasiswa semester 1 tuh lucunya guys, biasanya dia itu datang kuliah 30 menit sebelum pembelajaran dimulai, meskipun dia itu offline atau datang ke kelas ataupun online atau di Zoom. Biasanya itu 30 menit atau 15 menit itu sudah stay di Zoom atau misalkan stay di kelas saat dia sebelum kuliah. Terus untuk pandangan organisasi di sini biasanya mahasiswa pertama aku bagi ya, ada mahasiswa A sama mahasiswa B pandangan tentang organisasinya. Mahasiswa A itu biasanya dia akan termotivasi untuk ikut banyak organisasi karena melihat banyak sekali pencapaian-pencapaian yang dilakukan oleh kakak tingkatnya. Misalkan saat ospek ada kakak tingkat yang memperlihatkan video kakak A ini mendapat juara ini, juara ini, juara ini dengan mengikuti organisasi ini. Di sini biasanya ada sebagian mahasiswa yang istilahnya termotivasi dan ingin ikut organisasi tersebut. Karena banyak melihat prestasi dari kakak tersebut, dia itu bakalan bingung milih organisasi mana, akhirnya organisasinya banyak. Tapi ada juga salah satu mahasiswa ini, misalnya aku inisialkan ini mahasiswa B. Mahasiswa B ini sekedar ikut organisasi itu sekedar untuk memenuhi kewajibannya dalam mengikuti ospek. Karena kan kalau misalkan kita nggak ikut organisasi minimal 1 itu biasanya kita nggak lulus ospek. Jadi mahasiswa tersebut itu hanya untuk memenuhi kewajibannya aja gitu. Nah, di sini mahasiswa semester 1 dan 2 itu biasanya rajin banget, dia akan ngerjain tugas. Biasanya itu sudah di list. Setelah dapat tugas itu di list, setelah itu akan dikerjakan saat itu juga gitu. Istilahnya nggak numpuk-numpuk lah guys, rajin banget ngerjain tugas dan all out banget. Ini salah nggak sih? Ini bener nggak sih? Dan biasanya juga di semester 1 ini mahasiswa pasti list peralatan dan alat-alat yang dia butuhkan. Terus buku-buku apa aja yang dia butuhkan pasti dia akan beli gitu. Pokoknya harus beli gitu. Terus setelah itu tentang peralatan tadi ya, pasti bakalan dipersiapkan sedetail mungkin, seperti harus punya pensil, punya stabilo, punya pulpen, punya tip X, punya silet, semuanya harus punya, pokoknya lengkap banget itu pasti. Itu adalah ciri-ciri mahasiswa semester 1 dan semester 2, masih rajin deh pokoknya. Oke, sekarang kita lanjut ke mahasiswa semester 3 dan semester 4. Nah, di sini semester 3 dan semester 4 sistem kerajinan kalian akan sedikit menurun dari sebelumnya. Mungkin sedikit ya, bahkan ada juga mahasiswa yang mungkin masih berpegang teguh terhadap pendiriannya untuk rajin, berprestasi dan aktif. Tapi pasti itu ada sebagian dari kalian itu agak sedikit menurunkan semangatnya untuk kuliah. Bukan udah nggak mau kuliah, maksudnya itu udah ya pokoknya kuliah gitu loh. Mahasiswa semester 3 dan 4 ini pasti akan memiliki organisasi yang membuat dia itu mulai nyaman. Jadi udah bisa memilah, aku organisasi A ini aku kok nggak sreg ya, pasti dia bakalan meninggalkan. Pokoknya sudah nemuin yang nyaman gitu. Terus biasanya semester 3 dan 4 ini kalian udah mulai ada PDKT, entah itu cewek ke cowok atau cowok ke cewek. Itu pasti ada sedikit
sedikit. Dan di sini juga untuk kuliahnya itu udah mulai kendor. Artinya yang awalnya suka ngeresum, kalau pembelajaran ini udah mulai nggak ngeresum lagi. Terus beberapa peralatan alat-alatnya juga udah hilang gitu. Ya, kayak gitu deh pokoknya. Udah buku-buku, kalau awalnya itu buku-buku itu lengkap, setiap mata kuliah itu ada bukunya, ini udah mulai kendor. Hanya kalau misalkan ada dosen yang menyuruh untuk membeli buku, dia akan beli, kalau enggak pasti enggak. Nah, di semester 3 dan 4 ini kalian akan mulai untuk menerapkan sistem SKS atau sistem kebut semalam. Jadi yang awalnya itu mengerjakan tugas jauh-jauh hari, di sini semester 3 dan 4 kalian akan mulai ngerjakan tugas. Misalnya tugasnya hari ini jam 7, kalian baru ngerjainnya kemarin pagi atau kemarin malam gitu. Itu adalah ciri-ciri mahasiswa semester 3 dan 4. Setelah itu kalian juga akan mulai kritis karena kalian sudah ditempa di ospek, sudah ditempa di kelas. Biasanya kalau kekritisan itu tidak tidak didapat saat kalian belajar di kelas. Kekritisan itu biasanya kalian akan mendapatkannya setelah kalian mengikuti ospek atau setelah kalian mengikuti organisasi. Jadi semester 3 dan 4 ini kalian mulai akan sedikit kritis. Terus di semester 3 dan 4 ini biasanya juga adalah momen-momen di mana mahasiswa itu sudah diperbolehkan untuk mengikuti lomba, sudah mulai untuk menggali pengalaman-pengalaman saat mengikuti lomba gitu. Jadi aku saranin di semester 3 dan 4 ini kalian harus sudah mulai aktif, sudah mulai bergerak dengan luas daripada sebelumnya. Oke guys, sekarang kita lanjut ke semester 5 dan 6. Nah, semester 5 dan 6 ini agak seru ya, karena di sini adalah puncak-puncak dari kemalasan dan kebosanan seorang mahasiswa. Dan di sini kalian akan merasakan bahwasannya organisasi itu udah mendarah daging di dalam hati gitu. Misalkan kalian itu nggak suka sama organisasi itu, ya wes kalian sudah keluar. Dan kalau kalian sudah suka sama organisasi itu akan mendarah daging, yang artinya saat kalian itu banyak tugas, kalian itu lebih memilih untuk bergabung, kalian itu lebih memilih untuk berinteraksi dengan orang-orang yang ada di organisasi, lebih memilih untuk mengembangkan organisasi. Kalau di dalam organisasi itu ada kegiatan, ada acara, kalian akan lebih memilih untuk mementingkan acara itu daripada kalian mengerjakan tugas. Enggak guys, itu pasti. Jadi kalian itu enggak mungkin. Itu pasti kalau organisasi itu udah mendarah daging di hati. Semester 5 dan 6 pasti kalian akan mengorbankan waktu istirahat kalian, waktu ngerjain tugas kalian, waktu kelompokan kalian untuk mengikuti organisasi itu. Pasti itu. Biasanya juga di semester 5 dan 6 ini yang suka TP-TP berpesona, itu pasti kalian udah mendapatkan pacar, udah mendapatkan pasangan di situ. Pasti itu guys. Terus yang selanjutnya adalah sistem kuliah, sistem ngerjain tugas. Yang awalnya kalian itu hanya SKS atau sistem kebut semalam, sekarang sudah menjadi sistem kebut sejam. Jadi misalkan jam 7 dikumpulin tugasnya nih, setelah sholat subuh kalian pasti bakalan baru ngerjain. Itu pasti guys, paling bakalan ngelakuin itu. Karena sibuk-sibuknya dengan organisasi, pulang sampai larut malam, sehingga kalian lupa kalau kalian besoknya itu ada tugas. Biasanya itu setelah bangun subuh atau setelah sholat subuh kalian baru ngerjain tugas. Biasanya sih kayak gitu. Dan di semester 5 dan 6 ini kalian bakalan sudah males untuk menonjolkan diri. Yang artinya misalkan awalnya kalian itu aktif banget di kelas, sering tanya-tanya, sering jawab pertanyaan dari dosen. Di sini kalian akan mulai kendor. Ya terserah lah dosen mau ngomong apa gitu. Biasanya sih kayak gitu. Tapi jangan dicontoh ya guys. Jadi itu adalah suatu penyesalan banget buat aku. Awal-awalnya aktif, tapi tiba-tiba pas akhir-akhir ternyata udah nggak semangat lagi gitu. Jadi kayak membuang nilai gitu. Oke, kita lanjut ke semester 7 dan 8, semester terakhir. Nah, di sini semester 7 dan 8 itu kalian pasti udah ngebet banget buat lulus. Jadi prospek kalian itu, keinginan dalam otak kalian tuh cuma lulus, ngerjain skripsi selesai, lulus sudah. Ya, oke. Terus selanjutnya itu baper guys. Suka baper kalau lihat
atau lagi bahas tentang pernikahan, bahas tentang pasangan di kelas. Soalnya biasanya pembahasan yang paling seru itu sama dosen-dosen pas di kelas itu pasti penyindir-nyindiran tentang pasangan, tentang pernikahan gitu. Pasti bakalan udah baper banget lah. Terus dari teman kalian juga udah banyak yang tunangan ataupun menikah ataupun yang punya anak, itu wajar banget. Terus di sini keinginan kalian itu bukan lagi nilai yang bagus, mendapatkan nilai A, B+, enggak, tapi yang penting lulus kuliah, gitu aja. Skripsi selesai, udah gitu aja prospek kalian. Terserah lah mau dapat nilai apa, yang penting lulus. Terus di sini kalian bakalan udah mulai nyesel. Ya Allah, kenapa ya aku dulu kok nggak sering ikut organisasi yang banyak? Kenapa ya kok aku dulu itu nggak belajar dengan rajin? Kenapa ya aku dulu itu kok nggak kok nggak ikut lomba kemana-mana? Sekarang kan jadi kurang pengalaman gitu loh. Itu pasti penyesalan kalian. Itu aku udah mulai nyesel deh. Bukan udah. Emang udah nyesel gitu. Kalau kalian mungkin masa-masa yang paling indah itu masa SMA, tapi aku enggak guys. Aku itu masa yang paling indah menurutku adalah masa kuliah. Karena di sini aku benar-benar mengeksplor kemampuan aku, mengeksplor diri aku, semuanya sudah benar-benar aku eksplor. Bahkan banyak sekali hal-hal yang aku sesalkan yang enggak aku lakukan saat aku kuliah. Dan itu penyesalan banget. Oke, di sini kalian juga udah mulai kritis banget kalau ada sesuatu yang enggak adil dikit aja. Kalian bakal udah mulai kritis demo dan lain sebagainya. Nah, ini adalah poin terakhir di semester 7 dan 8 yang sangat urgent sekali menurut aku. Kalian di sini bakalan sudah terbawa dengan suasana kerja sehingga akan mengganggu skripsi kalian. Nah, di situ perlu kalian garis bawah ya guys. Karena kalian di sini itu menurut aku harus tetap memprioritaskan skripsi, kerja itu sudah nomor 2 di belakang skripsi gitu. Karena menurut aku orang yang bekerja orang yang mengerjakan skripsi sambil bekerja itu memiliki resiko yang lebih tinggi untuk lulus tidak tepat waktu. Jadi kalian harus benar-benar berhati-hati. Oke, buat kalian yang pengen tips skripsi sambil kerja, kalian bisa langsung klik video aku yang ini, dan kalian juga bisa langsung klik di kolom komentar apabila kalian pengen tanya-tanya sesuatu tentang skripsi, tentang kuliah, tentang pokoknya tentang perkuliahan. Kalian langsung bisa klik di kolom komentar, tulis aja. Oke guys, thank you udah lihat video ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan semoga bisa jadikan pembelajaran buat kalian semua. Thank you dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.